waktu dulu saya bertobat di KTB Daud ya, zaman dulu. Nah, ini 1993 ya, nah, saya 87 masih di Gang Anjing ya. Nah, saya bertobat di KTB Daud. Di situ lahir para pemimpin Abalok yang sekarang. Ada Kak Seno, ada Kak Sandi, ada Kak Kengkeng, ada Cili Masuci dan segala macam gitu ya. Nah, saya bilang sama Pak Rudi, saya rindu Komsel kita ini bisa ada pernyataan-pernyataan Tuhan, ada nubuatan, penglihatan seperti yang saya dulu alami, sangat luar biasa ya. Nah, KTB Daud itu setiap anggota-anggotanya itu tiap kali kebaktian, tiap kali Komsel itu sekitar 30-an, 40 kalau rame ya. Nah, waktu itu di Glodok, awalnya di Gang Anjing beneran ya. Nah, di situ setiap anggota Komselnya adalah orang-orang yang berkobar-kobar ya. Orang-orang yang sangat kuat di dalam firman, sangat kuat di dalam doa. Dan setiap kali hari Jumat dan besoknya Sabtu, itu saya sudah sukacita. Yes, besok harinya Komsel, saya mau datang ya. Terus kalau saya lagi lemes, itu saatnya saya dicolok lagi ya di Komsel itu. Dan terbakar lagi ya. Nah, Komsel waktu itu KTB Daud itu penyembahannya lama, bahasanya lama ya, 2 kali lagi ya. Waktu pertama datang bukan pujian, penyembahan, bisa setengah jam ya. Kalau yang orang baru mungkin lama amat ya. Tapi kalau kita sangat menikmati ya. Setelah itu baru pujian, habis pujian langsung penyembahan lagi ya. Bahasa roh lagi. Lalu ada pernyataan-pernyataan. Cuma kalau sekarang pernyataannya di depan. Kalau mereka setelah selesai Komsel, KTB, ada yang dapat pesan Tuhan. Iya, tadi saya dapat penglihatan. Iya, tadi saya dapat nubuatan. Nah, itu tiap kali orang-orang yang selesai KTB itu, kita ngeliatin orang-orang yang melihat dari penubuhan. Ada pesan belum? Itu yang selalu saya nantikan gitu ya. Ya, belum ada. Tunggu lagi minggu depannya. Ya. Suatu Komsel yang sangat bergairah. Nah, lalu ada pengumuman bahwa ada Komsel Tubuh Kristus yang akan di-training oleh KAI ya. Waktu itu di MT Haryono, kita datang semua, terus melihat dalam hati saya langsung bersuka cita. Ini yang gue mau nih, KTB yang dulu gue pernah alami ya. KTB yang sangat dinamis dan KTB yang Komsel yang saling membangun ya, dan ada pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan di situ kalau orang baru datang, ada pernyataan Tuhan, dia akan berlutut dan bilang, sini Allah ada di sini. Amin. Setelah itu kita praktekkan dan luar biasa ya. Komsel kita juga berhawat Tuhan dan kita rindu bahwa Komsel kita juga berkobar-kobar. Nah, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, sebelum dia diangkat ke surga, dibilang tunggu ya sampai janji Bapa itu turun ke atas kamu, sebelum kamu kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Lalu dia perkataan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga, apa perkataannya? Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah 1 ayat 8 ya. Kita sering dengar kuasa itu apa? Dunamos. Dunamos itu adalah arti katanya, asal kata dari dinamit, dinamo, dinamis ya. Dinamit kita tahu kuasa yang ada ledakannya. Tuhan ingin ledakan kuasa Allah itu bukan cuma saat kita bertobat, bukan saat waktu kita dibaptis Roh Kudus baru bernyala-nyala, tapi ledakan kuasa itu terus menerus terjadi dalam hidup kita. Dinamis, dynamite. Terus kedua, dinamo. Dinamo itu kalau waktu kita kecil naik sepeda ada dinamonya dan terhubung dengan lampu. Begitu rodanya berjalan, dinamonya itu semakin berputar dan lampunya itu semakin terang. Dunamos itu adalah power generation dalam hidup kita. Semakin kita dikobarkan, semakin terang. Ya. Kamu adalah terang dunia dan dinamis. Orang melihat kita, luar biasa hidupnya ya, penuh dengan kehidupan.
kehidupan, penuh dengan pernyataan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya mau datang kepada kamu. Apa sih rahasianya sehingga kamu memiliki hidup yang luar biasa? Ya, Kristus nyata. Itulah kuasa yang Tuhan beri. Alkitab memberikan teladan, contoh orang yang berkobar-kobar. Nah, waktu dipenuhi Roh Kudus, ya, di Kisah 2 dikatakan terdengar suara dari langit seperti rushing mighty wind. Ya, angin ribut, suara angin ribut, dan terlihat lidah-lidah api. Lalu mereka penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa ini. Dikatakan lidah. Sebenarnya lidah itu kalau kita Google, ya, penuh Roh Kudus, gambarnya kayak lilin. Ya. Salah, bukan lilin. Itu api yang di atas kepala orang-orang percaya, murid-murid. Allah ingin api terus. Contohnya adalah Stefanus. Di Kisah 6 ayat 5 dikatakan ada 4 disebut. Stefanus adalah orang yang penuh iman. Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Stefanus adalah orang yang penuh karunia. Karunia itu bahasa aslinya ditulis di situ karisma. Ya, kita ketahui itu adalah 9 karunia Roh Kudus. Ya, ada karunia iman, mujizat, nubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, ya. 9 karunia. Dan dikatakan dia adalah orang yang penuh kuasa. Stefanus adalah orang yang penuh kuasa. Tulis saya persis. Dinamos. Stefanus penuh dengan dunamos. Ya. Dan di ayat 10 dikatakan, di ayat 6 dikatakan Stefanus mengadakan signs and wonders. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya. Dan bahkan di ayat 10 dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang berdebat sama dia tidak kuat menghadapi hikmat yang ada dalam diri Stefanus. Ya. Dan di situ dikatakan ayat 10, 11, 12 itu, dan gereja Tuhan semakin bertambah-tambah oleh orang-orang seperti Stefanus, orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia-karunia, penuh kuasa. Ingat tadi apa? Berkobar-kobar. Pertanyaannya, Tuhan, saya dulu dibaptis Roh Kudus. Saya merasakan suatu luapan luar biasa. Hati saya penuh dengan api-Mu. Saya melayani dengan rajin. Saya kemana saja siap, ya. Dan Tuhan pakai saya dengan dahsyat. Tapi kenapa sepertinya saya sekarang sepertinya tidak berjalan di dalam kuasa-Mu lagi? Itu pertanyaan bagi setiap pertanyaan untuk saya juga. Jawabannya saya percaya ada di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Ini yang kita mau renungi dan pelajari, ya. Kita buka sama-sama 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Pak Yohanes Herwanto deh. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterlibatan. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu tentang seorang hukuman karena dia, melainkan itulah mereka bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Sekali lagi kita baca Pak Mulyono, minta tolong. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu menurut saksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang Tuhan karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin.
Sekarang saya kasih waktu 1 menit untuk merenungkan 3 ayat ini. Dan pertanyaannya tadi apa? Mengapa saya seperti tidak berjalan di dalam kuasa? Mengapa api Tuhan itu seperti redup? Nah, jawabannya ada di 3 ayat ini. Nah, direnungkan dan kira-kira jawabannya apa? Ya, 1 menit. Ya, 30 detik lagi. Baca, direnungkan apa ya jawaban firman Tuhan ini untuk saya. 15 detik lagi. Oke, sudah. Saya minta tolong Pak Rompu, dapatnya apa, mau sharing apa juga boleh dari 3 ayat ini dan menjawab pertanyaan tadi. Dapatnya apa Pak Rompu? 1 menit. 1 menit suruh merenungkan firman. Ini kan ayat yang sering di Iya. Kalau kita lihat 6 ya, jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius ya. Kalau kita naik ke atas, diingatkan lagi bahwa iman yang diterima adalah iman yang diwariskan dari neneknya pertama Lois dan ibunya Eunike. Ya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kenapa Paulus berkata seperti ini? Karena di ayat 1, di ayat sebelumnya Paulus melihat Timotius takut karena masih muda, sementara dia harus memimpin satu jemaat di Filipi dengan segala tantangannya gitu dari orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi kondisinya yang muda itu membuat dia menjadi takut. Ya, tetapi sekali lagi Paulus mengingatkan supaya dia mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Mungkin itu. Oke. Pak Jeffrey. Terus materi. Ini dulu pas dulu. Ya sebenarnya Pak Jeffrey. Adil. Boleh Ini di Gilby. Saya ingat Pak. Dapatnya apa Pak? Mungkin begini ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, seharusnya kita menyadari bahwa kita itu diberikan karunia, dan itu yang selalu mungkin kita tidak sadari, dan itu memang harus mungkin harus diungkapkan ya, dengan cara menjalin hubungan yang lebih erat kepada Tuhan Yesus. Seperti itu Pak. Jadi kenapa kita selalu mungkin kadang kita mundur, karena waktu kita sudah hidup baru, kita sudah dikasih karunia dan sudah mungkin kita jalankan. Karena mungkin kita terlalu menikmati hidup dunia, kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberikan karunia yang memang kita harus terus kita kobarkan. Iya. Caranya mengobarkan, kita tahu gimana?
ya, menyembah, memuji dan menyembah Yesus. Ya, saya kasih keterangan sedikit ya, tambahan ya. Jadi dibilang, karena itu kuperingatkan engkau Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpahan atasmu. Ya. Alkitab berkata kalau karunia-karunia itu ditransferkan melalui penumpahan tangan para rasul. Ya. Dan Timotius menerimanya itu melalui Paulus. Ya. Mengobarkan ini dalam bahasa aslinya adalah, bahkan ditulis dalam NIV dan King James itu dikatakan fan into flame. Ya. Fan into flame artinya apa? Kipas sampai terjadi kobaran api. Dan katanya ini juga berarti, jadi pertama adalah artinya fan into flame, kedua adalah kindle the ember. Ember itu adalah arang. Nah, tukang sate bawanya arang yang ada baraknya di dalamnya, tapi belum keluar api. Ya. Fan into flame dan kindle the ember. Kindle the ember artinya nyalakan itu arangnya. Dalam prakteknya seperti apa? Itu seperti tukang sate. Ya. Kipas, fanning the ember itu sampai terjadi kobaran. Ada waktunya pas kita kipas itu arang yang tadinya udah mau mati ya, bertumbuh tiba-tiba jadi merah kencang, merah sekali, dan mulai kelihatan ada apinya sampai suatu saat itulah namanya mengobarkan. Dan apa yang dikobarkan? Dibilang karunia Allah. Bahasa aslinya ditulis karis, 9 karunia. Dari 9 karunia Roh Kudus ini, karunia apa aja tadi? Ada iman, mukjizat, pengetahuan, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan ada 9 ya total. Kesembuhan ya. Tapi dari 9 ini ya, kalau iman kita nunggu dari Tuhan, betul? Pengetahuan juga kita nunggu Tuhan kasih. Ya, hikmat juga begitu. Kesembuhan juga Tuhan yang kasih. Ya, kita cuma numpang tangan dan Tuhan yang memberi. Bukan kesembuhan itu ada di kampung kita. Kok kasih? Kita bukan Tuhan, kita nunggu. Tapi dari 9 karunia ini hanya ada 1 karunia yang kita bisa aktifasi setiap saat. Apa? Bahasa. Saya sedih sekali melihat gereja-gereja karismatik, bahkan hamba Tuhan yang sering di radio mengesampingkan karunia. Bahkan berkata bahasa roh nggak perlu. Bahkan ada satu gereja ya, kakak saya kebaktian di situ. Saya sedih. Di gereja saya yang berbahasa roh penuh Roh Kudus cuma segelintir. Karena dimatikan, dikesampingkan. Paulus berkata kobarkan. Apa yang dikobarkan? Karis. Karis 9 karunia yang bisa kita aktifkan apa? Bahasa roh. Saat kita berbahasa roh kita aktifkan. Ya. Arangnya merah-merah sampai satu terjadi apa? Kobaran api. Saya percaya waktu terjadi kobaran api itu 9 karunia itu tumbuh dalam hidup diri kita. Ya, kita menjadi seperti Stefanus, penuh roh dan kuasa. Dan dia melakukan apa? Tanda-tanda dan mujizat. Luar biasa. Bagaimana mengaktifkan bahasa roh? Nah, mengaktifkan. Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah karena aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kalian semua. Dia bukan menyombongkan diri, dia lagi mengkritik jemaat di Korintus. Kamu ini berbahasa roh pas saat di kebaktian doang, pas saat dalam pertemuan-pertemuan jemaat, di komsel doang. Setelah selesai komsel, setelah selesai kebaktian, bahasa rohnya ditaruh di lemari. Nanti hari Sabtu, hari Jumat mau komsel, ambil aja. Oh, penyembahan lagi. Setelah pulang, taruh lagi.
Sabtu masih di lemari, Minggu baru diambil lagi untuk penyembahan di gereja. Di gereja pun kadang-kadang belum ada, nggak dipakai juga. Padahal ini luar biasa sekali bahasa roh. Nanti kalau ada ketemu lagi, saya akan jelaskan itu bahasa itu luar biasa, isinya luar biasa. Ya. Paulus pas bangun tidur dia sudah berkata ada bahasa roh. Waktu dalam perjalanan melayani dia berbahasa roh sepanjang perjalanan. Ya, waktu kebaktian dia berbahasa roh. Bahkan waktu dia kerja kemah pun dia berbahasa roh. Sampai dia mau tidur dia berbahasa roh. Smith Wigglesworth bilang apa? Saya tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit. Mungkin kita bilang cocok, saya juga nggak kuat lama-lama. Ya. Tapi ada kalimat berikutnya. Saya tidak pernah melewatkan 30 menit tanpa doa. Gimana caranya? Berbahasa roh. Tuhan, masa saya lagi kerja ya bisa berbahasa roh? Bisa berdoa. Saya nyetir mobil 3 jam pulang pergi Alam Sutra Sunter. Ya, saya nyetir, saya dengerin kaset khotbah dan saya berbahasa every day. Lagi di kantor ngetik-ngetik saya berbahasa. Lagi jalan dari parkiran sampai ke meja saya berbahasa. Panjang lagi. Situ kita berkobar-kobar. Setan pun melihat kita takut. Ada yang lain lagi? Pak Mul, dapatnya apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan jangan malu karena aku. Jadi kadang-kadang kalau kita perhatikan rumah kita ini karena kita tidak pernah bersaksi, itu angkat dia. Dan sukacita yang bersaksi itu luar biasa. Tidak kita pernah Tuhan dan sukacita apapun. Dimana kita bisa mengajak orang yang tidak pernah Tuhan itu sukacitanya luar biasa. Tujuan kita berkobar-kobar mengobarkan karunia Allah adalah menjadi saksi. Dan kamu akan menerima puasa dan kamu menjadi saksi Yerusalem menjadi sekarang. Pak Yan, dapatnya apa? Saya sih kalau ingat yang dulu ketika kenapa kita bisa berkobar-kobar waktu itu, kalau dengar orang sakit punya masalah, kita kayaknya yang mencari, bukan orang mencari kita. Siapa yang sakit? Ayo kita pergi doa. Gitu. Jadi selalu berkobar-kobar. Jadi kalau mau ketemu orang aja kita kok cerita tentang Tuhan Yesus ya. Jadi kita yang mencari orang. Aduh siapa yang sakit? Siapa yang ini? Sampai pernah pelayanan ke Basket Jiwa, sampai ke Bekasi, orang satu kemana jadi doain nanti tahu. Sampai di kampung-kampung kayak gitu. Itu berkobar-kobarnya itu. Kayak gitu. Harusnya berkobar seperti itu. Beda lah kayak gitu. Mati mas ya sekarang ya. Spesialis orang sakit. Jadi kita yang mencari orang mencari gitu. Doain mati. Ini kalian harus mengobatkan. Amin. Nah, Jadi kobarkan lagi semuanya. Kipas nih, kipas. Iya. Kita berkobar harus lakukan itu terus benar. Jadi kalau kita nggak berkobar-kobar kita nggak bisa bersaksi Iya. sebenarnya. udah kunci ya. Pak Santo. Betul ya namanya Pak Santo. Iya, dapatnya apa Pak Santo? Kalau dapatnya sih sama ya tentang jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jadi jangan takut kita dipermalukan hanya karena kita mau menyampaikan Injil. Ya, itu aja sih. Saat kita menginjil itu Tuhan kasih 9 karunia. Jadi 9 karunia itu bukan dikasih waktu kita di rumah, saat kita waktu melayani tiba-tiba dikasih karunia iman, kasih karunia kesembuhan, hikmat segala macam, luar biasa. Pak Yanus. Ya, untuk kembali ke kabar ya, saya pikir ya kita harus kembali lagi ke
juga tinggalkan zona nyaman kita. Kira-kira gimana balik ke kasih mula-mula? bukan balik ke musuhan ini. Ya itu setiap hari ya kita harus bersyukur ya, maka firman itu yang kita tinggalkan. Jadi kerinduan Tuhan waktu Dia memberikan Roh Kudus-Nya pada kita, ada kobaran api. Bukan hanya saat itu, saat kita terima baptisan Roh Kudus, tapi setiap hari Tuhan ingin kita dikobarkan. Dan kita begitu melangkah keluar, 9 karunia Roh Kudus itu diberikan. Tapi kita harus mengobarkan doa bahasa setiap saat. Ya. Hamba Tuhan John Wesley, ya, pendiri gereja Metodis, dia dalam salah satu tulisannya, ya, cuma nggak dibahas detail sama gereja Metodis. Dia pernah ngalamin namanya suatu kondisi yang dilawak Tuhan, dan dia bilang dia seperti ini, berbicara bahasa lain. Dia mengistilahkan itu sebagai the second blessing. Bisa di Google. Ya, saya tanya teman saya yang pengurus nasional gereja Metodis, iya ada. Cuma nggak semua orang Metodis membahasnya. Ya, dia berkata, Pak John Wesley, catch on fire and others will love to come to watch you burn. Terbakarlah oleh api Roh Kudus dan orang-orang akan senang untuk datang dan melihat engkau berkobar-kobar. Kalau kita tidak berkobar-kobar, orang tidak akan tahu. Begitu kita berkobar-kobar, hidup kita luar biasa, ya. Jiwa-jiwa akan Tuhan hantarkan ke dalam hidup. Amin. Ada yang mau? Ya, jadi